Ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara terus menjadi perhatian serius, khususnya bagi Bulog yang memang memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga. Berbagai peran strategis dan inovasi terus dilakukan Bulog untuk memastikan setiap wilayah memiliki ketahanan pangan yang berkualitas. Dan lalu bagaimana inovasi dan strategi yang dilakukan Bulog untuk memastikan ketahanan pangan terjangkau di setiap wilayah, khususnya di Ibu Kota Nusantara, akan kami ulas dalam Fokus Redaksi pekan ini. Bulog Kaltim-Tara diperkirakan mampu menyuplai kebutuhan pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara, seiring dengan terus berjalannya aktivitas pembangunan dan bertambahnya populasi penduduk di wilayah ini. Stok pangan utama seperti beras diklaim dalam kondisi aman dan cukup untuk menjawab kebutuhan jangka pendek maupun menengah di wilayah IKN dan sekitarnya. Selain itu, sistem distribusi dari gudang-gudang Bulog di Kalimantan Timur ke wilayah IKN terus diperkuat untuk memastikan pasokan tetap aman dan tidak terganggu. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara, Mercy Windrayani mengatakan, pihaknya siap untuk menopang kebutuhan pangan di IKN termasuk jika terjadi lonjakan permintaan. Hal ini berdasarkan kapasitas yang ada saat ini, termasuk cadangan yang pihak Bulog Kaltim-Tara kelola dan jalur distribusi yang stabil. Bulog Kaltim-Tara juga terus menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Program ini tidak hanya menjaga keterjangkauan harga, tetapi juga mendorong kelancaran distribusi hingga ke wilayah penyangga IKN. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana peran Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara, saat ini saya sudah bersama Ibu Mercy Windrayani selaku pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara. Selamat sore Ibu Mercy. Selamat sore Mbak Anissa. Ya, ini kan kita membahas terkait peran Bulog Bu sebagai dalam memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara. Tapi sejauh ini bagaimana sih Bu kesiapan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara saat ini, Bu? Oh ya, jadi memang untuk Bulog pada dasarnya selalu siap ya dengan komoditi yang ada. Kita ada 5 cabang untuk Kaltim dan Kaltara. Kebetulan memang untuk Bulog ini membawahi 2 provinsi, 2 wilayah, Kaltim dan Kaltara. Jadi memang IKN memang sudah ada di dalam provinsi Kaltim dan membawahi di cabang Pasir yang sudah ada di kita. Jadi cabang Pasir itu membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir dan Kabupaten PPU sendiri. Jadi untuk IKN pada dasarnya kita sangat siap. Oke, dari di masing-masing cabang tuh komoditi yang tersedia saat ini apa saja Bu selain beras? Ya, selain beras kita punya beras itu adalah cadangan pangan pemerintah. Ya. Selain beras kita ada juga beras komersil. Jadi beras komersil yang memang kita ada 2 medium dan premium. Kita juga menyediakan gula pasir, ada juga tepung terigu, ada juga minyak goreng dan lainnya. Oke, ketersediaan saat ini Bu, stok pangannya di gudang saat ini seberapa banyak sih Bu? Untuk Kaltim sendiri itu ada sebanyak 22.214 ton dan itu membawahi semua tadi. Jadi pada sangat siap sampai nanti sampai di akhir tahun ya. Jadi kita untuk stok cukup dan aman. Oke, baik. Ini lalu melihat kan ini tadi terkait tentang stok bahan pangan dan Bulog memang sangat-sangat mendukung ya ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara. Tapi saat ini bagaimana juga strategi dari Bulog dalam memastikan kelancaran distribusi pangan ke Ibu Kota Nusantara saat ini seperti apa, Bu? Ya, karena memang IKN ada di bawah cabang Pasir dan kita juga ada gudang di sana. Itu ada gudang Labangka di PPU. Juga ada gudang yang ada di Balikpapan sehingga untuk mendekati atau supply ke IKN sangat dekat ya, sangat cepat dan memang itu juga untuk kebutuhan atau untuk stoknya sangat cukup apabila memang nanti diperlukan.
Oke, tapi memang apakah sejauh ini Bulog juga memiliki sistem logistik yang terpadu Bu untuk menjangkau semua wilayah yang khususnya nanti akan didistribusikan ke Ibu Kota Nusantara selain di lokasi-lokasi cabang di dekat Ibu Kota Nusantara itu Bu? Oh iya, kita punya yang namanya sistem ya. Jadi kita selalu melihat atau memantau, memonitor stok-stok mana yang nanti yang dapat kita isi, yang apabila memang nanti dibutuhkan. Jadi kita ada di usus untuk di daerah Labangka aja itu ada 3.500 kapasitas gudang. Kita di daerah Balikpapan ada 17.000 kapasitas gudang. Jadi untuk stok saya pikir sangat aman lah untuk apabila nanti diperlukan atau dibutuhkan untuk daerah IKN. Oke, jadi stok saat ini masih terbilang aman ya Bu, dan juga mungkin untuk didistribusikan pangannya ke Ibu Kota Nusantara aman ya Bu ya? Sangat aman. Oke, tapi sejauh ini juga apakah Bulog telah bekerja sama dengan beberapa kayak mungkin Kodam 6 Warman atau mungkin dengan pemerintah kabupaten kota terkait ini dalam pemenuhan pangan kebutuhan di Ibu Kota Nusantara Bu? Jadi Bulog bukan saja untuk mendistribusikan, tetapi juga menyerap ya. Jadi menyerap ini dengan adanya penugasan juga dari pemerintah bahwa kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, termasuk dengan TNI dalam hal penyerapan gabah kering panen GKP dengan harga 6.500. Dan memang terbanyak itu memang di daerah PPU yang tadi termasuk di daerahnya IKN, itu kita hampir lebih dari 5.000-an yang sudah kita serap. Jadi untuk produksi dalam negeri atau untuk penyerapan panen untuk daerah yang mendekati IKN udah sangat cukup. Apalagi kita bekerja sama dengan tadi dinas-dinas terkait dengan TNI. Oke, sejauh ini penyerapannya itu seberapa banyak Bu? Mungkin dalam ton, hitungan ton ada berapa ton Bu kalau saat ini? Untuk Sekaltim Kaltara itu hampir 7.000-an ya, 7.000 tepatnya 7.607 ton. Tapi untuk daerah PPU sendiri hampir lebih kurang 5.000 ton untuk gabah kering panen. Oke, baik. Nah, ini kan memenuhi cita Presiden ya Bu. Betul. Dalam swasembada pangan tentunya. Ya. Nah, ini bagaimana dari Bulog sendiri juga program-program yang telah berjalan selain tadi ya Bu, apa tadi yang panen beras? Ya, penyerapan kering. Selain itu ada lagi nggak program yang berjalan? Selain ini kita juga ada ke depan kita kan ada stimulus ya, stimulus yang tentang ekonomi. Jadi kita nanti ada bantuan pangan yang untuk 2 bulan ke depan, Juni dan Juli, itu juga dalam rangka digelontorkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi mudah-mudahan ke depan yang namanya bantuan pangan akan segera kita gelontorkan dan itu dapat berjalan dengan sukses. Oke, bantuan pangan ini pendistribusiannya itu mekanismenya itu seperti apa Bu? Apakah memang sudah terdata masyarakat yang akan menerima bantuan pangan ini Bu? Ya, semuanya sudah terdata, tinggal nanti kita menyiapkan komoditinya aja berupa beras sebanyak 10 kilo per penerima bantuan pangan. Oke, jadi memang sudah terdata ya Bu ya, dan itu untuk di wilayah Kaltim, Kaltara? Iya, Kaltim dan Kaltara. Oke, dan itu kira-kira dari data sendiri ada berapa kakak Bu yang nantinya akan mendapatkan bantuan itu Bu? Ini masih sementara tuh di angka 1.115 PBP ada penerima bantuan pangan. Ya. Jadi dari 16.000 rencananya ya, tapi untuk seluruh Indonesia kita kedapatan 1.115 PBP. Oke, baik nih. Ini saatnya kan kita berbicara tantangan ya Bu ya. Ini bagaimana sih tantangan dari Bulog sendiri dalam mungkin pendistribusiannya dan juga mungkin pasokan pangannya serta cadangannya yang saat ini apa yang menjadi tantangan besar dari Bulog sendiri Bu? Ya, tantangan terbesar itu pertama adalah transportasi ya. Jadi kalau kita ini kan transportnya tidak hanya di darat tetapi juga kita melalui sungai, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau berhubungan dengan penyerapan, kita itu dengan adanya
pasca panennya kita masih PR lah buat kita ya, bagaimana nanti pada saat penyerapan GKP, tetapi kita juga harus memikirkan pasca panennya dengan adanya dryer misalkan. Jadi itu tantangan buat Bulog Kaltim Kaltara. Tapi pada dasarnya sampai hari ini alhamdulillah tantangan-tantangan tersebut dengan adanya kerjasama dengan instansi terkait, dengan dinas-dinas terkait, dengan TNI atau dengan yang lain itu dapat kami laksanakan dengan baik gitu ya, dapat terlaksana dengan sukses lah untuk yang ini. Baik, lalu ini melihat dari tantangan petani lokalnya nih Bu, ini kan melihat anomali cuaca ya Bu ya, ini kan juga dengan adanya cuaca yang hujan panas yang tidak stabil ini, bagaimana, apakah ada terjadi penurunan dari kuantitas atau kualitas beras yang dihasilkan oleh petani saat ini Bu? Iya, memang kalau dari anomali cuaca atau juga dari keasaman tanahnya ya, itu memang ada beberapa. Tetapi ini kan edukasi ya, pemerintah jadi buat petani ya. Jadi ini pertama kali kita menyerap, sehingga memang kita perlu ada edukasi buat pemerintah, buat petani bagaimana caranya agar hasil panen mereka itu lebih baik gitu. Jadi misalkan dengan cara menanamnya atau dengan bibitnya, dengan pupuknya gitu. Sehingga nanti beras yang dihasilkan atau gabah yang dihasilkan itu lebih baik dan lebih bagus gitu, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oke, edukasi seperti apa Bu kira-kira yang diberikan oleh Bulog? Apakah melalui program-program sosialisasi kepada masyarakat, kepada petani itu seperti apa Bu? Ya, jadi kita sosialisasi kepada petani juga melalui dinas terkait, dinas pertanian khususnya. Jadi kita juga kita juga sering mengingatkan, atau kita juga sering berdialog lah dengan mereka bagaimana untuk mendapatkan beras atau hasil panen mereka lebih sesuai dengan standar yang telah kita tentukan, atau standar yang memang supaya kan beras yang ada di Bulog ini adalah untuk cadangan. Kalau untuk cadangan berarti ada spek atau syarat-syarat yang memang harus diakui, harus diikuti gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita panen atau beras atau GKP yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, sehingga nanti hasilnya pun pada saat masuk ke gudang kita jadi tidak sesuai juga, dan akhirnya tidak tahan lama pada saat menjadi cadangan gitu. Oke, dari Bulog sendiri pemantauan beras begitu Bu yang akan nantinya didistribusikan agar layak konsumsi ini apa saja Bu? Melihat dari kualitas segi beras mungkin dan lain sebagainya. Ya, kita selain dari kualitas beras, kita juga kita ada namanya perawatan rutin ya. Jadi setiap kita ada namanya fumigasi, adanya spraying, sehingga beras yang ada di gudang Bulog itu selalu fresh, sehingga pada saat nanti akan disalurkan ke masyarakat itu sangat baik dan memang cukup baik dan sangat aman gitu. Oke, jadi ada pemeriksaan khusus ya Bu ya. Nah ini pemeriksaannya tuh seperti apa saja sih Bu? Kan dari pemantauan segi beras dan mungkin ada spraying. Dan ini untuk apakah spraying itu untuk hama gitu Bu? Memang itu perawatan rutin aja. Jadi perawatan rutin walaupun memang selalu harus ada sesuai dengan SOP yang ada ya. Jadi kita selalu mengadakan perawatan untuk beras-beras yang ada di gudang-gudang Bulog. Oke, berarti di gudang Bulog juga menjaga kelembapan ya Bu ya, kelembapan udara. Nah, ini berbicara kembali ketahanan pangan di IKN nih Bu. Oke. Apa rencana Bulog jika terjadi permintaan lonjakan yang sangat tinggi nih Bu di Ibu Kota Nusantara? Terlebih kita melihat ya Ibu Kota Nusantara ini juga masih dalam tahap pembangunan. Nah, tapi jika memungkinkan apabila nanti terjadinya pelonjakan permintaan, nah apa rencana dan juga yang sudah disiapkan dari Bulog sendiri Bu? Ya, pada dasarnya Bulog Kaltim Kaltara ini siap ya untuk apabila ada permintaan. Karena pertama kita sudah ada stok yang sampai akhir tahun pun kita sudah cukup aman. Yang kedua, nanti kan ada panen ya di tengah-tengah bulan September atau di awal-awal Oktober, itu juga nanti pasti Bulog akan menyerap dengan harga yang telah ditentukan. Yang ketiga, apabila nanti ternyata permintaannya lebih cukup, kita akan Bulog ini kan ada permintaan ke
ke kanwil-kanwil yang surplus. Jadi ke kanwil-kanwil yang terdekat atau dengan stok-stok yang lebih banyak di kanwil yang terdekat itu sih. Jadi kita pada dasarnya sangat cukup dan sangat aman. Oke, lalu koordinasi bersama otorita Ibu Kota Nusantara ini seperti apa, Bu? Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan juga mungkin TNI yang ya, untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat melalui pangan ini seperti apa, Bu? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Kita juga ada namanya TPID ya, tim inflasi daerah. Jadi itu juga menjadi wadah kita untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Oke, baik. Nah ini kan Bu, kita kan sudah berada di era digitalisasi. Nah ini bagaimana Bulog juga menyampaikan dan juga memenuhi kebutuhan stok melalui digitalisasi dan juga teknologi ini. Apakah sudah ada teknologi yang mumpuni untuk Bulog sendiri dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pangan begitu Bu, untuk juga didistribusikan ke wilayah tertentu? Iya, untuk saat ini kita masih memaksimalkan sosial media ya. Jadi kita ada Instagram, ada TikTok, kayak gitu aja sih. Jadi untuk supaya masyarakat tahu, dan sekarang karena memang eranya era digital, eranya era media, jadi sehingga media-media yang memang diminati oleh masyarakat, Bulog ada di sana. Oke, baik. Ini kan melihat kan kualitas pangan, beras, dan komoditas lainnya sangat-sangat aman ya Bu, dan juga Bulog tentunya menjaga kualitas ya Bu ya. Nah ini kalau misalnya ada pemerintah melaksanakan pasar murah, nah ini Bu, bagaimana Bulog menaruh harga di gerakan pasar murah ini Bu? Ya, untuk memang setiap kita rutin kita mengadakan bazar. Sekarang ini malah untuk di Balikpapan ini hampir setiap seminggu 3 kali itu kita ada di kelurahan-kelurahan untuk mengadakan bazar atau operasi pasar. Yang kedua, kita bekerjasama dengan dinas terkait mengadakan gerakan pangan murah namanya. Jadi untuk harga pada dasarnya memang kita, karena salah satu tugasnya Bulog adalah stabilisasi harga, berarti harganya memang untuk menstabilkan. Jadi memang kalau seandainya ada harga beras yang tinggi, kita akan stabilkan gitu ya. Untuk GPM kita selalu memasok, selain dengan komoditi yang kita adain, kita juga ada dengan harga-harga yang ya lumayan lah, artinya untuk masyarakat sangat bisa lah untuk untuk mereka untuk membeli. Jadi memang masyarakat ini kan mempunyai pilihan ya. Apabila mereka pengen membeli yang agak premium ya silakan gitu. Kalau medium kita siapkan gitu aja sih. Jadi kita kembalikan ke masyarakat. Oke, strategi dari Bulog Bu dalam menjaga stabilitas harga khususnya nanti di wilayah Ibu Kota Nusantara nih, ketika Ibu Kota Nusantara sudah sangat-sangat berkembang pesat, seperti apa Bu? Ya, kalau kita memang satu yang tadi kita menjaga stok aja. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendekati ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwa Bulog ada di sana gitu aja. Oke, lalu bagaimana Ibu melihat kualitas sumber daya manusia saat ini dari Bulog sendiri dalam menyiapkan perannya sebagai dalam memasuki kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara nantinya Bu saat ini? Untuk SDM ya. Kalau SDM sih pada dasarnya sih kalau kita untuk SDM di Bulog sendiri sudah sangat cukup. Ya kalau untuk yang lain saya kurang tahu juga ya, tapi pada dasarnya kami sangat support, kami sangat dukung lah dengan hal-hal yang berkaitan dengan SDM ini. Oke, baik. Terakhir Bu, target ke depan dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin Bulog sebagai peran Bulog ya Bu ya, sebagai ketahanan pangan nanti untuk di Ibu Kota Nusantara. Silahkan Ibu. Ya. Kami dari Bulog sangat siap mendukung dengan adanya IKN, baik dari segi komoditi, baik dari segi stok, dan jadi kami pada dasarnya sangat mensupport kegiatan-kegiatan apapun yang ada untuk membangun yang ada di IKN. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mercy Windrayani selaku pemimpin wilayah
Perum, Bulog, Kanwil, Kaltim, dan Kaltara. Itu tadi informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Mercy terkait peran Bulog sebagai kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara. Memang saat ini semakin masif dan terus dilakukan oleh Bulog, dan memang kualitas yang nanti akan didistribusikan juga terpantau aman dan cukup hingga akhir tahun ke depan ya Bu ya. Siap. Oke, akhirnya saya Viva Asma, nanti kami akan kembali dalam Fokus Redaksi pekan depan.